Pidato Presiden Joko Widodo di acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu pagi, mengundang riuh para relawan. Pasalnya, Jokowi menyebut kriteria fisik calon presiden yang menurutnya tepat memimpin Indonesia di masa depan, yakni berambut putih dan memiliki banyak keriput di wajah. Sontak tepuk tangan dan sorak-sorai para relawan pun menggema. Beberapa di antaranya menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Sebelumnya saat menghadiri peringatan hari ulang tahun Partai Perindo awal November lalu, Jokowi sempat menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi seolah memberi kode kepada Prabowo untuk kembali maju di Pilpres 2024. Kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Sementara itu sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden. Pada survei yang dilakukan Publika, Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama, lalu disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kemudian pada survei SMRC, nama Ganjar Pranowo juga berada di posisi puncak dengan Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Anies Baswedan peringkat 3. Presiden Joko Widodo kembali melempar kode keras dukungan di depan relawan. Jokowi menyebut pilih pemimpin yang berambut putih. Sebelumnya Jokowi sempat memberikan sinyal dukungan untuk Prabowo Subianto. Apakah capres pilihan Jokowi sudah mengerucut ke Prabowo dan Ganjar? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Aminuddin Ma'ruf, Ketua Panitia Nusantara Bersatu, pengamat politik Ray Rangkuti, dan juru bicara Gerindra Dinar Ajeng yang nanti akan bergabung bersama kami di studio. Sudah bergabung bersama kami Mas Aminuddin dan Pak Ray Rangkuti. Saya ke Mas Aminuddin terlebih dahulu. Tadi kode keras Presiden Jokowi di acara Anda itu maksudnya siapa? Apakah Anda sudah dapat bocoran nama, Mas? Ya, terima kasih. Saya pikir kode-kode seperti itu bukan pertama kali dilontarkan oleh Bapak Presiden. Sudah berkali-kali kode atau indikasi, ya dikatakan begitu. Tapi sebelumnya, sebelum beliau tadi menyampaikan sambutan, kami berdiskusi cukup lumayan panjang di ruangan transit dengan para pimpinan relawan, kurang lebih ada 80 pimpinan relawan, dan secara tegas Bapak Presiden menyatakan di forum itu bahwa untuk pilihan capres atau pilihan politik, tunggu dulu, nanti ada saatnya kita akan bahas. Seperti itu, Pak. Itu Presiden yang menyatakan, Mas Aminuddin? Iya. Iya. Baik, jadi maksudnya Presiden 2 kali ngasih kode tuh menurut Anda apa?
Ya itu kan sah-sah saja beliau sebagai presiden yang menjabat hari ini mempunyai preferensi ataupun mempunyai pandangan bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan itu diperlukan pemimpin yang dengan karakteristik tertentu, karena beliau paham tantangan Indonesia ke depan dan hari ini seperti apa, dan yang mampu menjawab tantangan itu ada sebagai pemimpinnya seperti apa begitu. Baik, Mas Aminuddin, rambut putih identik dengan Ganjar Pranowo. Relawan sendiri setuju kalau Ganjar Pranowo yang dipilih oleh Presiden Jokowi? Kami tadi sudah sepakat mendeklarasikan apapun itu perintahnya, persoalan pilihan politik kami ikut manut dengan Bapak Presiden. Baik, saya ke Pak Rey Rangkuti. Pak Rey, 2 kali Presiden Jokowi memberikan kode di acara sekelas nasional. Yang pertama kode ke Pak Prabowo, kemudian ini kode rambut putih, keriput, ya ada Pak Ganjar di situ, ada Pak Basuki. Walaupun sebenarnya keriput dan rambut putih itu kan pilihan ya Pak, bisa botox atau cat ya Pak ya, bisa cat rambut sebenarnya. Pak Rey, menurut Anda pantas atau tidak? Ya kalau rambut putih dengan keriput dahi, saya juga begitu. Rambut saya sudah nggak putih-putih sekarang, ya kan. Dahi juga udah lama nggak keriput mikirin bangsa dan negara ini gitu ya. Oke, kan saya sudah berulang kali rasanya mengatakan bahwa pilihannya nggak akan ada. Nggak akan jauh dari Ganjar Pranowo. Sebetulnya menurut saya pilihannya 2. Kalau Pak Jokowi tidak bisa langsung 3 periode, maka akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo. Itu sebetulnya. Nah, skenario ketiga, ya ada 2 skenario ketiga itu. Skenario ketiga pertama adalah Ganjar sendiri, Pak Prabowo sendiri. Tapi atau dipasang-pasangkan keduanya, Ganjar dan Pak Prabowo dipasangkan, sehingga head to head mungkin dengan pasangan Anies gitu ya. Yang komposisinya apakah Ganjar plus Pak Prabowo atau Prabowo plus Ganjar gitu, itu akan lihat timingnya nanti seperti apa. Jadi belum bisa diputuskan sekarang apakah Ganjar plus Pak Prabowo atau Pak Prabowo plus dengan Ganjar. Itu masih negosiable lah. Nah, masih menunggu waktu yang memungkinkan untuk dilihat soal siapa yang melakukan percepatan elektabilitas dan seterusnya itu. Tapi pilihan Pak Presiden kepada Ganjar itu saya kira udah makin mantap, udah akan kemana-mana lagi gitu. Itulah yang mengakibatkan kala misalnya Ganjar menyebut dirinya siap dicalonkan sebagai calon presiden, lalu disentil oleh petinggi-petinggi PDI Perjuangan, tetapi sentilan itu justru diterima oleh Ganjar dengan lapang dada. Karena menurut saya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Jokowi sebetulnya, agar tidak terlebih dahulu terburu-buru ya untuk memanaskan mesin politik ya menuju Pilpres 2024 yang mengakibatkan suhu politik meningkat. Kalau Pak Ganjar misalnya betul-betul menyatakan sedia melakukan gerakan-gerakan yang memungkinkan mempertegas posisinya sebagai calon presiden itu, tentu ya suhu politiknya dengan sendirinya akan meningkat. Dan baik, itu Pak Rey, Pak Jokowi pasti sadar benar impact dari setiap pidatonya, apalagi ini adalah pidato politik di hadapan para relawannya yang akan manut beliau akan mendukung siapa. Menurut Anda seorang presiden menyebutkan preferensi politiknya apakah boleh? Padahal masih sekitar 1,5 tahun lagi pemilu. Ya, saya udah mengatakan ini terlalu vulgar dan juga terlalu banyak. Menurut saya sih sebetulnya udah kurang tepat. Bahkan pada tingkat tertentu kan sebetulnya Pak Jokowi sendiri yang menginginkan agar tensi politik ini jangan terlalu tinggi. Misalnya pidato beliau waktu ada Munas Kahmi di Solo kemarin kan beliau masih tegas mempertegas itu. Jangan sampai suhu politik meninggi. Bahwa ada kadang-kadang naik is oke lah, tapi umumnya harus kita buat adem gitu. Tapi saya lihat Pak Jokowi sendiri kadang-kadang tidak konsisten dengan sikap itu, misalnya dengan hari ini gitu ya. Bukan hanya ketemu dengan relawan, tapi bahkan menyebut ciri-ciri, kode-kode bakal calon presiden yang layak dipilih oleh setidaknya atau didukung setidaknya oleh relawan-relawan yang bernaung di bawah presiden gitu.
Nah ini menurut saya sudah terlalu vulgar, plus juga terlalu terlalu banyak diungkapkan. Ya, dan oleh karena itu ya sudah semestinya juga Presiden perlu mengevaluasi apakah langkah-langkah yang seperti ini tepat dalam konteks bahwa beliau ini sebagai pimpinan atau kepala negara. Sebagai kepala negara ini kan beliau adalah penanggung jawab pelaksana pemilu. Nah, jangan sampai pemilunya dianggap orang tidak jurdil, tidak adil, justru karena Presiden terlalu banyak ya melakukan semacam pengkampanyean Kode-kode ya, kode-kode keras ya Pak. Atau kode-kode tertentu. Baik. Ada nanti masanya Presiden melakukan itu. Baik Pak Aminuddin. Masa kampanye gitu. Baik, Mas Aminuddin, Pak Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami, juru bicara Gerindra, Dinar Ajeng di studio. Mbak Dinar, pertama kali Jokowi mengatakan mengkodekan akan mendukung Pak Prabowo ketika hari ulang tahun Partai Perindo bulan lalu. Kemudian hari ini menyebutkan bahwa pemimpin itu keriput berambut putih. Adakah pembicaraan Prabowo akan bergabung dengan Ganjar? Yang pertama yang harus saya sampaikan, saya sudah lihat Pak Prabowo langsung, kebetulan beliau ada keriputnya. Oke. Jadi itu yang perlu menjadi catatan. Alhamdulillah Pak Prabowo ada keriputnya dan juga ada ubannya, meskipun tidak seluruhnya. Kalau pembicaraan ke depan ya pasti antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan kemarin juga baru pulang bersama dari Cianjur, Mbak. Menengok korban dari Cianjur, ya kebersamaan itu pasti ada, komunikasi itu pasti ada, tapi alhamdulillah Pak Prabowo ada keriputnya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi Anda masih optimis kalau Pak Jokowi ini pro ke Pak Prabowo? Dibilang pro tidak pro ya itu hanya hati nurani Pak Jokowi aja yang tahu, kan belum disampaikan secara gamblang. Tapi kalau misalnya bersandingan atau berdampingan dengan Ganjar sudah ada pembicaraan belum sih Mbak Dinar? Oh, kita terbuka aja, Partai Gerindra pasti terbuka Mbak. Tapi memang masyarakat banyak yang menyampaikan wah kayaknya cocok nih dengan Pak Ganjar. Komunikasi kita baik, terbuka. Partai Gerindra sifatnya sangat terbuka dengan komunikasi politik apa aja. Mau siapa calonnya, wakilnya, dan akan dikomunikasikan dengan Pak Muhaimin Iskandar juga sesuai dengan perjanjian politik Gerindra dengan PKB. Seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Aminuddin. Pak Aminuddin, kalau misalnya ini Ganjar, Pranowo, dan Prabowo, relawan seperti apa? Manut aja? Atau punya preferensi sendiri? Sekali lagi kami sebagai relawan Pak Jokowi, kami tidak punya preferensi pilihan politik. Pertama karena memang itu bukan makom istilahnya untuk para relawan, karena pencalonan capres atau cawapres itu kan itu ranahnya partai politik. Nah, menjadi pertanyaan adalah pasca direkomendasi atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, nanti arahnya kemana? Nah, itu kami serahkan kepada Bapak Presiden. Itu yang tadi pagi kami sampaikan, dan itu berulang kali kita sampaikan kepada Presiden, kepada publik, bahwa relawan berbaris rapi, taat di bawah instruksi Bapak Presiden, begitu. Oke, baik, saya kembali ke Mbak Dinar. Mbak Dinar, jadi begitu Pak Presiden ngomong itu langsung ngecek Pak Prabowo punya kerutan atau punya uban apa enggak gitu? Oh, sebelumnya udah tahu, alhamdulillah ada ubannya, ada keriputnya gitu Mbak. Saya juga sebenarnya ada ubannya Mbak, cuma kebetulan udah dicat aja hitam, jadi kelihatan lebih fresh seperti itu. Baik, saya kembali. Pak Ray, silakan, saya ingin menanggapi. Iya, saya juga ada ubannya. Betul, saya Pak. juga ada. Betul, ya. betul. Cocok lah kita bikin juga ya. Berarti menjadi gambaran memikirkan bangsa itu sebenarnya. Oh, saya belum ada uban, belum ada keriput nih. Iya, hanya Bung Aminuddin yang turut manut ya, karena belum ada uban. Nah, Baik, Gimana Pak. tadi ya? Baik, Pak Ray, tanggapan Anda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan keriput dan ubat sebagai salah satu tolak ukur memikirkan negara, menurut Anda? Iya, jelas tidak. Itu menurut saya nggak terkait langsung lah. Kan kita nggak tahu apakah ubatnya memang karena mikirin negara atau mikirin yang lain, ya kan? Kita nggak tahu, ya kan? Nggak ada. Tapi kan itu bahasa-bahasa untuk melambangkan tentang ciri khas seseorang gitu. Ya kan, bahwa ada yang dari capres-capres ini kelihatan ada yang unggul di rambut putihnya, ada yang unggul di badannya yang tegap, ada yang unggul di apanya dan seterusnya. Oke, baik. Tapi, Pak Ray, saya ulang sekali lagi ya. itu, Berarti bukan tolak ukur,
keriput dan uban itu bukan tolak ukur, tapi lebih ke Oh, ya ciri-ciri. jelas. Ya jelas bukan. Tapi ciri-ciri. Iya, kalau soal mikirin rakyat macam-macam, saya kira kita semua mikirin rakyat juga. Cuman ada yang karena mikirin rakyat, ya tetap tidak berubah juga, rambutnya tetap biasa-biasa saja juga gitu. Itu nggak ada hubungan secara langsung menurut saya. Tapi ada baliknya itu. Ya makanya saya membahasakan bahasa itu tidak terkait dengan soal rambut putih itu karena mikirin bangsa, tapi bahasa rambut putih itu dan kerut itu jelas mengidentifikasi seseorang dari 3 capres yang sekarang ini populer digadang-gadang oleh publik sebagai calon presiden 2024 yang akan datang. Baik, terima kasih. Salah satunya mengacu kepada seseorang yang bernama Ganjar. Itu sebetulnya. Oke, baik, terima kasih Pak Ray, terima kasih Mbak Dina, terima kasih Mas Aminuddin. Kita lihat apakah bakal calon presiden nanti tidak akan cat rambut sampai 2024 atau tidak perawatan muka sampai 2024 supaya kelihatan lebih mengurus negara. Kita akan nantikan. Baik, terima kasih para narasumber telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend, dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.